Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan mencoba share bagaimana cara merakit komputer atau personal komputer ini. Ini komputer standar ya teman-teman, untuk kantoran, dimana komputer ini speknya Core i3, RAM 4GB ya. RAM 4GB, hard disk kita menggunakan SSD ya teman-teman, 256 ya teman-teman, dimana SSD itu lebih cepat kinerjanya daripada hard disk, sehingga kita menggunakan SSD untuk merakit personal komputer ini. Kedua, kita siapkan juga kipas pendingin prosesornya, dan di dalam kotak ini juga ada mainboardnya teman-teman ya. Mainboardnya kalau kita lihat di sini mereknya RX7 ya, support dengan NVMe ya teman-teman. Slot ini NVMe ini sama dengan SSD ya teman-teman ya. Kalau kita buka, kita buka teman-teman. Nah, ini isinya. Nah, kalau kita buka mainboard itu yang baru, isinya ada drivernya teman-teman ya. Di sini juga ada, saya beli kemarin, prosesor ya Core i3, dan mainboardnya ini mainboardnya. Nah, untuk merakitnya kita harus mempersiapkan dulu bahan-bahannya yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kita lihat dulu casingnya ya teman-teman ya. Casingnya di sini juga ada memori teman-teman, memori 4GB ya. Ini casingnya kita juga beli, ini casing baru ya teman-teman. Kita buka dulu. Jangan lupa spare partnya juga harus ditaruh di tempat yang agak aman ya teman-teman. Nah, kita membutuhkan obeng untuk membuka casing-casing dan memasang bautnya. Nah, ini kedua, ini casing samping kirinya. Ya. Nah, biasanya kalau casing itu sudah include dengan power supply-nya teman-teman. Kalau casing baru sudah include sama power supply-nya. Nah, ini ya, ini power supply-nya ini. Nah, kemudian sebelum kita pasang ke casingnya ini, kita rakit dulu mainboardnya ya. Kita rakit dulu mainboardnya. Nah, ini mainboardnya. Nah, isinya kita buka dulu ya. Ini spek standar ya teman-teman, sehingga mainboard ini cocok untuk kantoran, office maupun pribadi ya, personal pribadi yang tidak spek gamer. Nah, ini kalau baru biasanya dia slot untuk RAM-nya, slot untuk prosesornya itu ditutup ya teman-teman, ditutup. Kenapa? Karena menjaga pin biar tidak tersentuh atau biar tidak rusak ya teman-teman. Karena di bawah sini itu ada pin yang sangat halus sekali, yang kalau kita lihat, nah ini ya, ini pin-pinnya ini jangan sampai bengkok, jangan disentuh langsung ya. Kemudian
kita pasang prosesornya teman-teman. Nah, prosesornya ini Core i3 Gen 3 ya teman-teman. Core i3 Gen 3, kecepatannya 3,48 GHz ya teman-teman. Nah, kita buka dulu ya. Ini. Nah, sekarang cara pasangnya kita lihat dulu. Di sini ada coakan, dan di mainboard ini juga ada tonjolannya teman-teman. Itu menandakan bahwa arah dari prosesornya ini ya teman-teman, arah prosesornya ini. Dan kita tempel begini ya teman-teman. Nah ini, nah setelah ini dirasa pas, baru kita kunci dengan pengunci prosesornya ini. Nah, tekan, masukkan ke baut sini, kemudian kita tekan, masukkan ke kunciannya ini. Nah, setelah itu baru kita taruhkan pasta di sini ya teman-teman. Fungsi pasta adalah untuk melapisi atas biar tidak langsung biar ada transfer panas ke heatsinknya atau ke kipas pendinginnya nanti. Nah, untuk kipas pendingin itu kita lihat ini di sini baru ya teman-teman. Nah, baru kita beli juga ini ya. Ini speknya semua baru ya teman-teman. Ya. Nah, kalau heatsink atau kipas pendingin itu kalau baru dia langsung ada dengan pastanya di bawah ini. Sudah include dengan pasta ya teman-teman. Tinggal kita masukkan kita pasang di mainboardnya ini. Kita pasang di mainboardnya ini. Dan jangan lupa ketika penguncinya ini posisinya begini ya teman-teman, kita harus merubahnya ke posisi yang begini ya. Kenapa? Karena di sini di dalam ini ada kuncian untuk menahan biar kunciannya ini tidak balik lagi dari sini. Nah, setelah itu baru kita pasang di mainboardnya ini. Nah, usahakan kabelnya ini tidak terlalu panjang untuk bisa menjangkau ya konektor dari kipasnya ini teman-teman. Jangan terlalu jauh ya teman-teman ya. Nah, misalnya segini. Nah, ketika kita koneknya ini ya tidak terlalu jauh. Nah, berarti coba kita arahkan ke sini. Di sini juga ada ya teman-teman, tapi di sini juga ada ya. Nah, kita masukkan dulu. Nah, masukkan ke lubang tempat kuncian kipasnya ini. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman ya, masukkan dulu. Yang ini juga masukkan ya. Yang sebelah ini juga kita masukkan. Kalau terasa sudah semua terkunci, sudah masuk kunciannya ke lubang-lubang ini, baru kita tekan penguncinya ini ya. Nah, kalau kedengaran suara ceklek nanti berarti ini kipas ini sudah terkunci. Nah, sebelah sini juga ya, yang ini juga ya teman-teman. Ini ya, yang sebelah sini juga teman-teman ya. Nah, setelah itu baru kita pasang kipasnya ini, kabel kipasnya ini ke konektor kipas ya. Nah, ini
Nah, untuk mainboardnya sudah terpasang, tinggal kita pasang memorinya ya teman-teman ya. Memorinya ini, yang ini memorinya teman-teman. Untuk memasang memori, lihat dulu pin konektornya ini ya. Kalau ini kan di mainboard ini sebelah sini yang agak pendek, yang ini yang agak panjang. Kita arahkan pinnya ini ke soketnya ini teman-teman. Nah itu, kalau sudah terasa pas tinggal ditekan, nah sampai berbunyi klik ya. Nah itu, nah ini sudah selesai ya, tinggal kita masukkan di mainboard, di casingnya ini. Mainboardnya kita masukkan ke casingnya. Nah kita lihat di belakang ini ada penutup panelnya ya. Penutup panel maksudnya tempat biar panelnya ini tidak terbuka. Kita harus memasang penutup panelnya ini. Nah kita cocokkan dulu, misalnya panelnya arahnya begini ya. Nah ini panelnya ya teman-teman. Nah berarti kalau mainboardnya ini kita pasang begini, berarti kita pasang panelnya begini ya teman-teman, penutup panelnya. Nah, kita tekan. Nah kalau sudah terasa masuk di casingnya, tinggal kita pasang mainboardnya. Nah, di mainboard ini, di casingnya ini ya, di casingnya ini sudah tersedia bautnya. Kalau baru sudah tersedia bautnya teman-teman. Nah, ini ya. Nah ini ya teman-teman ya, ini bautnya teman-teman. Setelah itu baru kita pasang di dalam casing ini. Nah ini, nah, sudah terpasang gini, baru kita kasih baut ya teman-teman ya, baru kita baut ya teman-teman. Nah, sebelum itu untuk mengantisipasi biar mainboardnya tidak hubung singkat dengan casing, alangkah baiknya kita pakaiin lapis bawahnya ya. Lapis bawahnya ini kita menggunakan lapis mainboard yang sudah ada di kotaknya, itu kita masukkan aja gini ya, lapis bawahnya ini teman-teman. Ya, baru kita pasang lagi. Kalau sudah terasa sudah pas, tinggal kita baut ya teman-teman ya. Kita baut. Nah, bautnya kalau mainboard itu biasanya gini rupanya ya teman-teman, yang gini. Ini rupa baut mainboard. Nah kemudian baru kita pasang dan kita baut lagi.
biasanya bautnya ada 4 teman-teman ya, biasanya bautnya ada 4. Ya. Nah, sehingga tampilannya seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini ya, ini. Nah, terus power supply-nya kita buka dulu dari ikatannya ini ya, konektornya ini maksudnya ya teman-teman. Kita buka dulu dari ikatannya ini. Biasanya kalau beli baru dia diikat sama karet ya, biar tidak sembraut. Nah, ini adalah pin untuk untuk konektor 24 pinnya yang menuju ke mainboard. Nah, arahnya begini ya teman-teman. Nah, ini yang ini. Nah, lihat ada kunciannya di sini. Di mainboard juga ada. Nah, sehingga kita harus mengarahkannya ke sini. Ya, ini ya teman-teman ya. Ya. Nah, ini. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian ini untuk core prosesornya ya. Kenapa harus ada core prosesor? Karena untuk bisa bekerjanya prosesor harus dikasih tegangan juga ya teman-teman ya. Harus dikasih daya. Nah, ini dayanya ini untuk soket yang di dekat kipas ini teman-teman. Nah, ini yang ini teman-teman ya, di dekat kipas ini. Ya. Nah, kalau sudah begini ya, tinggal kita cari ini namanya front panel ya, untuk depannya, untuk tombol switch dan tombol on off nya ya. Nah, di sini ada sorry teman-teman, agak silau. Nah, ini tombol power switch-nya ya. Yang ini reset, yang ini power LED ya. Power LED, yang ini HDD LED-nya. Nah, posisinya di bawah sini kita lihat bahwa ada juga tandanya di bawah ini ya. Nah, di sini ada warna hijau ya. Ada warna hijau, warna biru. Nah, warna hijau ini biasanya di resetnya ya. Warna biru itu reset ya, warna oranye itu ini yang ini untuk switch, tombol switchnya ya teman-teman. Nah, ini. Nah, ya. Terus yang ini untuk switchnya ini.
Nah, ini adalah tampilan ketika kita pasang konektornya ya. Nah, ini ya, ini. Nah, ini ya, merah, oranye ini. Nah, sorry ya, zoomnya tidak terlalu maksimal ya. Pokoknya nanti kalau di mainboardnya juga ada tulisan ya teman-teman ya, tulisan untuk kita bisa jadi panduan di sana. Nah, di sini ada juga USB-nya sama audionya, dimana USB itu modelnya seperti ini ya. Ini yang ini ya teman-teman ya. Ini kita pasang USB-nya ini. Terus soundnya sebelah ini ya teman-teman, yang ini ya, yang ini ya soundnya ini. Soundnya yang ini ya. Nah, kalau sudah begini berarti mainboard ini sudah siap kita nyalakan ya teman-teman ya. Nah, sudah terpasang semua konektor-konektornya, tinggal kita pasang harddisk dan SSD ya, tapi kita menggunakan SSD ya. Nah, ini kabel powernya ya, kabel power ke listrik. Ya. Nah, coba kita tes ya teman-teman, pakai ini nyala atau tidak. Kita coba tes dulu. Colok nih ya. Coba kita tes. Coba kita tes ya, alhamdulillah hidup ya. Nah, itu kipasnya mutar ya teman-teman. Nah, kipasnya mutar, ini bertanda sudah hidup. Tinggal kita coba dengan menggunakan flashdisk. Nah, coba kita tes. Coba kalau dia kedip ya, berarti sudah oke ya. Kita lihat, kita matiin dulu. Coba nah, sudah kedip flashdisknya, berarti pemasangan mainboard dan perakitan PC nya ini sudah selesai. Nah, mohon maaf kalau videonya tidak terlalu jelas, berhubung kita syuting dalam posisi agak gelap ya teman-teman ya. Nah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.